Ibu Dokter Tipa, saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Sekarang saya tantang, kalau ibu itu seorang wanita, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Ibu Dokter Tipa, Bapak Jokowi sudah bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Ibu tidak percaya, kepingin dibuka, ditunjukkan. Bareskrim, lembaga resmi, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Ibu bilang nggak percaya, minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang ibu saya tantang, saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Sekarang saya tantang, kalau ibu itu seorang wanita, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir, takbir, takbir. A few moments later. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh, waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, dia nggak taati. Kok tetap dia laporin saya? Ya Allah, tapi Jokowi saya happy. Laporan perkara ijazah palsu Bapak Jokowi di stop dan Pak Joko Widodo mempidanakan Roy Suryo. Yang lebih lucunya lagi, Roy Suryo ini mengajari puslap for Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Aku mau tanya deh, Roy Suryo itu masih jadi pakar telematika kan? Bukan jadi pakar forensik kan? Apa gua salah? Coba dengerin dulu videonya Roy Suryo yang satu ini. Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Bareskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEK. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Ini kayaknya gue ketinggalan informasi deh guys. Kayaknya Roy Suryo ini udah bukan pakar telematika lagi, tapi udah jadi ahli forensik deh. Udah beralih profesi gitu kayaknya ya. Tapi gimana sih nih Roy Suryo ini sebenarnya siapa sih dia? Bisa-bisanya dia ngajarin tim forensik Polri gitu loh. Dia tahu nggak sih kalau forensik itu salah satu bagian pemeriksaannya itu juga bisa dengan indera peraba. Walaupun bukan metode utama untuk pemeriksaan ya, indera peraba itu bukan metode utama pemeriksaan forensik, tapi pemeriksaan forensik itu juga melalui indera peraba. Dalam identifikasi benda, kain, kertas, bagian tubuh, sentuhan itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi walaupun tidak sepenuhnya. Karena indera peraba itu bisa menentukan tekstur dan bentuk. Tapi memang kalau memeriksa forensik dengan indera peraba itu harus hati-hati karena takut mengkontaminasi barang bukti atau menghancurkan barang bukti. Indera peraba itu bisa digunakan sebagai bantuan awal tapi bukan metode utama. Penyelidikan atau pemeriksaan resmi tim forensik itu juga dibutuhkan alat bukti ilmiah dan objektif. Roy Suryo ini kan katanya pintar ya, masa sih dia nggak tahu kalau uji laboratorium itu ada berbagai macam metode, ada berbagai macam cara. Jadi bukan mentang-mentang tiba-tiba alat buktinya dipegang atau apa terus tiba-tiba berdasarkan perasaan hasilnya, ya bukan begitu. Terus kalau begitu huruf braille yang dipakai untuk huruf braille itu kan diraba gitu ya, berarti nggak akurat, ya kan nggak juga, gimana sih? Udahlah kata gue ini mah menurut Roy Suryo kagak ada metode yang benar kecuali metodenya dia sendiri. Hati kalau udah terbungkus rasa iri, dengki, dendam, benci, biar benar sekalipun akan tetap menjadi salah. Kadang-kadang ini orang lucu juga nih buat jadi bahan lawakan di tongkrongan gitu, lucu gitu. Gue kalau ngikutin pola pikirnya Roy Suryo ya, lama-lama gue yang stres. Tapi nggak apa-apa, gue pikir Roy Suryo ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tapi ingat Pak Roy, segala hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik.
Obsesi terhadap sesuatu itu bagus, Pak. Tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kalau Bapak mau menguji metode Bapak sendiri sesuai dengan keahlian Bapak, ya silakan Bapak uji dengan metode telematika yang Bapak miliki untuk menguji keaslian atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jangan acak-acak komentarin Puslap for Polri gitu loh. Jangan meragukan tim forensik. Gak boleh inilah, harus komprehensif, transparan dan segala macam. Pak, itu mereka tuh udah punya metodenya sendiri, Pak. Saya yakin telematika sama forensik itu dua profesi yang berbeda gitu. Punya uji cobanya masing-masing, punya statistikanya masing-masing, punya laboratoriumnya masing-masing, metode, cara apapun itu beda, Pak, telematika sama forensik. Secara nggak langsung ya, si Pak Roy Suryo ini nih sudah merendahkan kapabilitas Bareskrim Polri, sudah merendahkan kapabilitas Cyber Polri kita, tim forensik Indonesia gitu. Kayak apa sih? Ini orang nyari apa sih? Sebegitu obsesnya sama ijazah palsu seseorang, itu obses banget sama ijazah orang. Belum siap kisruh ijazah palsu Pak Joko Widodo. Kali ini Bu Iriana menjadi sasaran dari Dr. Tifa. Nah, kali ini Dr. Tifa mempertanyakan bagaimana status pendidikan terakhir Bu Iriana. Sepertinya ya guys, kalau dilihat-lihat Dr. Tifa ini memang ya pahlawan pengungkap kebenaran gitu ya. Jadi apa-apa pengen dikorek-korek, pengen dicari-cari gitu. Kira-kira jenis pahlawan kebenaran yang bagaimana Dr. Tifa ini gitu ya, karena sekarang itu dugaan ijazah Pak Joko Widodo aja masih ngegantung, tapi beliau masih ingin menambah list pencarian dan yang katakanlah riset beliau gitu. Beliau juga ingin meriset sekalian ijazahnya Bu Iriana gitu, jadi biar sekalian gitu. Nanti ya pada akhirnya saya mempunyai keyakinan ijazahnya Jan Etes juga dipertanyakan. Selain Jan Etes juga nanti mantu-mantune Pak Jokowi juga pasti dicari. Saya yakin benar-benar dah ya, ini adalah pahlawan pengungkap kebenaran level lanjut gitu ya. Belum siap loh ya ini dugaan ijazahnya Pak Joko Widodo udah mau ditambah sama ijazahnya Bu Iriana. Teman-teman tetap kawal kasus ini. Nah nih kelakuan Tifa nih. Sekarang giliran ijazah Ibu Iriana yang dia pertanyakan. Besok ijazah siapa lagi? Ijazah Kaisang? Ijazah Mas Gibran? Anda nggak mau gitu pertanyakan ijazahnya Rismon yang sekarang banyak diragukan oleh orang. Banyak diragukan kalau dia ini beneran lulusan S3 Jepang. Kan katanya Anda ahli. Coba Roy Suryo coba. Anda kan ahli dan pakar telematika dan digital forensik. Coba teliti dong ijazah Rismon, teliti dong. Kan sekarang diragukan banyak orang tuh. Anda kan katanya ahli peneliti. Jangan cuma menyasar keluarga Pak Jokowi. Ketahuan sekali Anda benci dengan keluarga Pak Jokowi. Aduh, kasihan. Tapi tolong Pak Polisi, tolong banget. Orang ini, kelompok-kelompok ini, sepertinya hanya penjara yang bisa membungkam mereka. Dan tolong, segera proses laporan Pak Jokowi sehingga mereka secepatnya juga dipenjara. Jangan mereka bebas mengadu domba dan bikin gaduh bangsa ini. Panci, wis tak omongi to Panci. Kowe alangkah baiknya sadar, ora usah keluar-keluar ya Panci. Yo, aja nuduh-nuduh, aja fitnah-fitnah. Lek nuduh-nuduh fitnah-fitnah ra ono buktine, kuwi jenenge lek ngomong keluar-keluar nek buktine iki jenenge fitnah yo Panci. Dirungokne Panci ya. Kuping nyuduh iki dirungokne ya Panci ya. Bapak Jokowi, aku di barisanmu Bapak Jokowi ya. Jangan pernah gentar Bapak Jokowi. Orang yang menghina, orang yang mengolok-ngolok, orang yang selalu merendahkan Bapak Jokowi, jangan pernah gentar Bapak Jokowi. Aku di barisan terdepan. Tegakkan kebenaran Bapak Jokowi. Ya, biar mereka kapok melalui jalur hukum, biar mereka jerah. Nggak seenak-enak jidatnya keluar-keluar tanpa bukti. Aku di barisan terdepan Bapak Jokowi. Aku pendukungmu ya. Panci dengarkan ya Panci ya. Sadar ya Panci ya. Sadar. Ya, sampean kupingnya dilungakna ya Panci ya. Panci, hidup kebenaran, hidup Bapak Jokowi, hidup. Aku di barisan terdepan Bapak Jokowi, hidup. Mantap. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Itulah peribahasa yang pantas disematkan pada orang-orang yang selama ini ngebacot tentang ijazahnya Pak Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Syahipar, si Tifa. Ya, tadi kalau teman-teman perhatikan pernyataan dari Egy Sujana, dia sampaikan bahwa
Bapak Presiden Prabowo Subianto, jangan menghalang-halangi kami untuk melaporkan Jokowi. Ya. Tapi setelah itu apa? Ketika Pak Jokowi melaporkan balik manusia-manusia brengsek ini, mereka mewek, ya. Mulai salahkan Pak Jokowi lah, ya. Sama juga si Tifa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh seorang bapak tadi di awal video. Dia bilang, ya patut kita pertanyakan soal kelaminnya si Tifa. Apakah dia ini benar perempuan atau tidak? Ya, patut kita duga bahwa dia ini bukan perempuan. Kalau memang benar dia perempuan, coba tunjukkan, coba buktikan. Ya, itu sama halnya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Polisi sudah menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan puslapor itu identik, ya sama. Artinya ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tapi orang-orang ini tetap tidak percaya. Bahkan yang terbaru, si Tifa ini yang ngakunya seorang dokter, dia menuliskan sebuah tweet, ya, kalimat di X itu, dia katakan bahwa dia mempertanyakan keaslian ijazahnya Ibu Iriana. Ya, ini menurut saya sudah sangat berlebihan. Jangan sampai cucunya Pak Jokowi dan Etes juga mereka cari tahu. Ya, supaya kedepannya jangan ada lagi yang mempertanyakan ijazahnya Jan Etes ini asli atau tidak. Saya sarankan kelompok-kelompok kalian ini untuk stay, ya, stay di sekolahnya Jan Etes, mulai dari TK hingga nanti dia kuliah, ya, supaya tidak ada lagi framing-framing yang kalian buat bahwa Jan Etes ini tidak mempunyai ijazah, dan kalaupun ada itu ijazahnya palsu, ya. Ya, orang-orang seperti inilah yang menurut saya teman-teman patut menjadi sebuah catatan pihak kepolisian, ya, kalau bisa sesegera mungkin untuk menangkap, ya, manusia-manusia pemecah belah bangsa ini. Ya, selalu membuat framing-framing yang tidak masuk di akal, menuduh hal-hal yang tidak masuk di akal. Masa iya seorang Pak Jokowi yang sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden, ijazahnya kok dipersoalkan? Ya, bahkan hal ini ditertawakan oleh orang-orang di luar sana. Dan yang sangat memalukan bagi saya teman-teman adalah ketika media televisi ikut mengangkat berita ini, ya, mengundang orang-orang yang menurut saya seharusnya tidak perlu diundang. Ya, undang Roy Suryo. Dia siapa sih? Undang si Rismo. Dia siapa sih? Bahkan ijazahnya saja yang katanya kuliah di Jepang itu dipertanyakan soal keasliannya itu. Ya. Jadi masukan saya untuk Pak Polisi, kalau bisa lebih tegas lagi ya kepada orang-orang, khususnya oknum-oknum HTI, oknum-oknum FPI yang semakin hari terus membuat gaduh bangsa ini. Mereka seakan-akan merasa bahwa Nusantara ini adalah milik nenek moyangnya mereka. Padahal mereka itu hanya pendatang di sini.